Oke, Jenderal ngobrol-ngobrol ini. Kemarin salah satu stafnya Pak Mul, Ali Mukhtar Ngabalin, kan sempat tersangkut dikit-dikit tuh soal Pak Edi Prabowo. Ini keterkaitannya seperti apa? Pak Muldoko, saya minta izin untuk Pak Ngabalin bisa saya bawa. Oh silakan. Ini baru ada 1,2 juta dosis. Pertanyaan saya, siapa yang akan disuntik pertama kali, Jenderal? Ya, memang Presiden sudah memerintahkan untuk membuat desain besarnya bagaimana mengoperasionalkan vaksin itu. Bagaimana komunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, sepengetahuan Pak Mul? Sementara sih masih seperti biasa. Ya. Termasuk dengan Bu Megawati, ya? Masih seperti biasa. Ya. Saya minta diangkat Pak Mul sebagai Menteri Negara Urusan Khusus. Jadi kalau disingkat Menrakus lah. Kenapa sih prajurit TNI suka nyanyi? Indonesia, Indonesia. Kepala korban mutilasi di Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditemukan. Petugas temukan bagian tubuh korban di lokasi pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah inilah anggota Polsek Bekasi Selatan menemukan kepala korban mutilasi AH. Hingga sore hari kemarin, lokasi rumah pelaku yang diduga menjadi tempat eksekusi mutilasi ramai dikunjungi warga. Menurut warga sekitar, korban sering berkunjung ke rumah pelaku. Tetangga pun tidak menyangka pelaku nekat membunuh dan memutilasi korban. Taunya ya, Mat, itu kamu lagi ngapain pintu dikunci mulu? Itu katanya lagi masang keramik. Tak tok. Mat, ngapain sih kamu tak tok aja? Lagi masang keramik, katanya gitu. Kapan itu, Bu? Tak tok. Lagi hari Minggu sore. Gitu. Lama tuh, Bu? Nah, lama di dalam tak tok. Nah, udah gitu bau prot, bau pilok. Mat, kamu lagi milok apa sih? Ini barang, katanya. Ya udah, aku nggak banyak kok, aku duduk di situ ada hujan kan, nggak berhenti tuh hujan. Ya udah saya nggak ngeh lagi tuh, cuman tak tok, lagi masang keramik, biarin aja saya duduk aja di situ. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi di Kayuringin, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang masih berusia 17 tahun mengaku nekat membunuh dan memutilasi korban akibat dendam dan sakit hati lantaran berulang kali dipaksa berhubungan badan sesama jenis. Pelaku merasa sakit hati dengan korban karena korban sering melakukan asusila kepada si pelaku. Kasus ini berawal saat warga perumahan Bumi Satria Kencana Bekasi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa kepala dan kaki. Jasad pria tanpa identitas pertama kali ditemukan oleh pemilik bengkel yang hendak membuka kiosnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan 3 anak kandung di Nias, Sumatera Utara diperiksa penyidik Polres Nias. Pemeriksaan tersangka sempat tertunda karena pelaku terluka di bagian leher. Tersangka pembunuhan anak kandung di Desa Banua Sibuhu, Kecamatan Namolia, Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, mulai diperiksa penyidik. Motif tersangka tega menghabisi nyawa anaknya yang berusia 2 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun karena himpitan ekonomi. Penyidik Polres Nias sempat terkendala memeriksa karena tersangka terluka di leher saat mencoba bunuh diri, namun berhasil digagalkan oleh suami tersangka. Sudah mulai pulih dan sudah bisa memberikan keterangan. Dan untuk tindak lanjut daripada pemeriksaan tersangka, itu nantinya akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan ke psikiater. Kasus pembunuhan 3 anak oleh ibu kandung di Nias, Sumatera Utara terjadi saat suami pelaku pergi ke tempat pemungutan suara. Sepulang mencoblos, suami pelaku histeris saat menemukan 3 anaknya tewas bersimbah darah, sedangkan istrinya berada di samping anaknya dengan kondisi luka di leher dan tangan. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalasi, iNews melaporkan. Hanya gara-gara belum memasak nasi untuk sarapan pagi, seorang ibu di Tapanuli Utara meninggal dunia dianiaya anak kandungnya sendiri. Dengan penuh amarah, pelaku memukuli ibunya dengan potongan kayu berdiameter 8 cm. 3
Peristiwa tragis memecah keheningan pagi Dusun Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Simangumban, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu lalu. SH, pemuda 28 tahun, tega menganiaya ibu kandungnya sendiri, Dasima Siagian, dengan potongan kayu balok. Tersangka yang baru bangun tidur jam 9 pagi menanyakan nasi untuk sarapan kepada ibunya. Sang ibu menjawab belum memasak nasi karena baru pulang dari rumah tetangga membantu menyiapkan hajatan. Pelaku langsung emosi dan mengambil potongan kayu. Ajakan sang ibu untuk sarapan di rumah tetangga pemilik hajat tak lagi didengar. Dengan emosi, pelaku memukul kepala ibunya dengan kayu. Sang ibu tersungkur dan meninggal saat dibawa ke puskesmas. Setelah marah-marah terjadi dialog antara si korban atau ibu tersangka dengan tersangka. Terus tersangka mengambil sebatang kayu dan memukulkan ke bagian samping kepala korban sebelah kiri sebanyak 2 kali sekuat tenaga. Pelaku ditangkap petugas Satreskrim Polres Tapanuli Utara di persembunyian di Dusun Muara Tolang. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku menyesal telah menganiaya ibu kandungnya hingga meninggal dunia. Saya ambil kayu, Pak. Saya pukul kepalanya bagian samping kiri, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Saya dari situ, Pak, waktu itu, Pak. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan 354 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang anak tega melukai ayah dan membunuh ibu kandungnya yang sudah lanjut usia di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sebelumnya pelaku dan kedua korban bertengkar karena pelaku meminta sejumlah uang. Seorang anak berusia 40 tahun tega membunuh ibu kandungnya dengan sebilah pisau dan menganiaya ayahnya di rumahnya yang berada di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Kini pelaku telah ditangkap polisi dan ditahan. Namun hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku membunuh ibunya. Sejumlah saksi pun sudah dimintai keterangan oleh polisi. Pelaku akan dilakukan pemeriksaan psikologi. Apakah kejadian tersebut di bawah alam sadar ataupun dilakukan dengan sadar. Peristiwa ini bermula saat korban dan pelaku terlibat cekcok pada Kamis malam. Akibat peristiwa ini, ibu kandung pelaku yang berusia 65 tahun tewas dengan luka tusuk di perut. Sedangkan ayahnya, 72 tahun, mengalami luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi. Kasus kekerasan domestik ini terjadi setelah pelaku dan kedua orang tuanya terlibat cekcok terkait masalah uang. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Muammar Syarbani, iNews melaporkan. Akibat cemburu, seorang suami di Bandung, Jawa Barat membekap istrinya dengan spray dan lakban hingga tewas. Amarah sang suami muncul lantaran istrinya minta diceraikan karena ingin menikah dengan mantan kekasihnya. N alias US ditangkap polisi usai membunuh istrinya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pasalnya, N yang merupakan suami keempat korban kesal dan cemburu. Korban meminta cerai karena ingin menikah dengan mantan kekasihnya. Lantas N mendekap istrinya dengan spray dan lakban hingga tewas. Hasil olah TKP ada spesifik barang milik pelaku yang tertinggal di sana. Kemudian kami pendalaman malam itu juga dan akhirnya mengaku bahwa memang yang bersangkutanlah pelakunya. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan. Keluarga jenazah terduga COVID-19 mengusir petugas pemakaman. Sesaat lagi di Ayu Sore.